Selamat datang di channel Mas Ruday, tempat Anda menemukan info properti yang terpercaya di Pak Serpong, mulai dari harga, lokasi, sampai tips biar tidak salah beli rumah. Mas Ruday siap bantu kasih rekomendasi terbaik, langsung wawa aja ke nomor ini teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan videonya. Ini adalah lahannya Pak Serpong juga, tapi berada di sekitar klaster Cendana Pride maupun Cendana Crest. Yang jalanannya masih buntu. Pasti teman-teman tahu ya, area sebelah sini. Ini udah tahap cut and filling area. Tapi secara product knowledge-nya dari developer atau Pak Serpong, belum ada informasi nih terkait lahan ini akan dijadikan apa ya. Kita tunggu aja nanti ke depannya akan dibangun apa. Dan di dekat area ini, yaitu di Danau Gawir, juga lagi ada eskavator yang lagi ngeratain pepohonan. Saya juga masih belum tahu nih akan dijadikan apa Danau Gawir. Ada 2 eskavator tadi yang saya lihat lagi ngegarap area sekitar Danau Gawir nih, yang tepat berada di belakang klaster Cendana Crest ataupun Crest Park ya. Di belakang tuh kelihatan tanah merahnya udah banyak gitu ya. Nah, ini area klaster Crest Park tipe Black Slate Homes. Kelihatannya udah mulai pemasangan kerangka baja ringan untuk bagian atap sebelum nantinya akan ditutup atapnya ya. Nah, kita tengok sedikit ya di area Danau Gawir yang tadi saya sempat mention. Nah, di sini sebelumnya pepohonannya cukup rindang. Tapi kali ini area sekitar danau pepohonannya dihilangin gitu ya. Ada kemungkinan area Danau Gawir ini akan dikerjakan entah untuk proyek apa ya. Yang jelas berada di sekitaran area Pak Serpong ya. Infonya sih lahan Danau Gawir itu punya developer sebelah ya, Sumarekon. Kita pantau terus aja nantinya akan dijadikan apa juga. Sebelum ini juga video ada tentang bekas pabrik Doson itu, pergudangan. Lagi digarap juga ya, yang belum nonton tinggal klik linknya di pojok kanan atas ya. Jadi area Pak Serpong ini sekitarannya lagi banyak yang digarap. Ini Cendana Pride Extension, udah rapih juga infonya. Ada yang dapat undangan serah terima dari akhir bulan Mei ini juga ya. Nah, yang tadi sempat saya bahas, di seberangnya Pak Serpong ada bekas pergudangan atau bekas pabrik PT Doson, yang bagian atapnya juga udah dilepas-lepasin. Infonya punya developer sebelah juga antara Paramount ataupun Sumarekon. Dan ada info beredar juga akan dijadikan klaster ya. Nah, ini sekolah Lentera. Di bagian lapangannya atau di halamannya ini ada bagian yang dicor, ada bagian yang ditanamin rumput ya. Udah mulai dirapihin juga area belakangnya, area lapangan. Lalu untuk bagian depannya sendiri udah ada landmarknya nih. Ada tulisan dan logo dari Lentera Nasional ya. Makin terlihat keren ya sekolahannya. Beruntung banget bagi teman-teman yang bisa nyekolahin anaknya di sekolah ini, karena nggak perlu jauh-jauh keluar area Pak Serpong, udah ada sekolahan yang bagus banget. Semoga nanti kapasitas sekolahannya diperluas lagi, jadi makin megah gitu ya sekolahannya, biar seluruh warga Pak Serpong yang pengen nyekolahin anaknya di sekolah tersebut tertampung semua ya. Dan di sebelah sini di Citizen Park East tipe X5 kelihatannya masih belum ada pengerjaan ya, masih rumput-rumput hijau ini. Masih belum ada pengerjaan. Saya juga masih bingung nanti kalaupun ada pengerjaan kendaraan proyeknya lewat mana ya. Karena di sebelah sini kan lahan
untuk masuk kendaraan proyek nggak ada ya. Kita lanjut lagi ke depan sini. Nanti kita akan ke arah danau dan di seberangnya ada rumah contoh. Kelihatannya rumah contoh tahap 8 teman-teman. Ini kita nanti akan sedikit bahas juga jalanan tembusan yang menuju Park Hills. Semakin terlihat dicor panjang ya. Semoga segera terhubung. Nanti di part 2-nya lebih detail lagi terkait jalanannya ya. Nah, ini rumah contoh tahap 8 kelihatannya ya. Karena ada yang bentuknya kayak tree tops, gold tops, jadi tipe gold, urban ya, silver, bronze juga. Kita tunggu aja apakah ada kemungkinan rumah di situ akan dijual juga ya rumah contohnya. Jadi ada klaster baru tentunya di dekat situ ya, dekat danau. Nah, tadi saya sempat mention ini jalanannya yang lurus kan terpotong ya sama akses warga dan dibelokkan ke kiri. Nah, yang ke kirinya itu udah mulai dicor teman-teman. Di sini juga kita mau tengok sedikit klaster XYZ Cove tahap 2 yang kemarin udah ada yang serah terima ya, tipe X3. Nah, ini area klasternya. Tapi yang cukup saya heran di tipe X3 dan X5 ini ternyata area depan rumahnya itu nggak dikasih pohon ya. Mungkin percuma kali ya menurut developer dikasih pohon, ujung-ujungnya pada pengen cabut juga pohonnya untuk pemasangan kanopi. Cukup rapih juga ya tipe X3 dan X5 karena ada pagar pembatas di bagian carport antara tetangga. Jadi terlihat lebih bagus gitu ya. Ada dinding pembatasnya. Ada kayak bagian roosternya juga, nggak full dinding. Ini ya rumah-rumah tahap 2 tipe XYZ Living, tipe X3 maupun X5 yang nanti teman-teman mungkin yang punya unit akan serah terima secara bergantian, bergiliran ya. Lalu di seberangnya ada sentral WTP. Kita update ya progresnya. Sentral WTP masih pengerjaan tapi sudah ada beberapa bangunan untuk gedungnya mungkin ya. Untuk kantor dari para pekerja yang akan operate dan maintenance untuk sentral WTP. Masih on progress ya, kelihatannya belum rapi. Di bagian sini XYZ Flow juga masih ada beberapa area lahan kosong. Masih ada kemungkinan akan dibangun unit-unit baru ya. Cuma ya itu yang tadi saya bilang di awal, di klaster ini juga nggak ada akses khusus ya untuk kendaraan berat. Jadi saya nggak tahu tuh nanti kalau benar-benar dibangun lewat mana ya untuk kendaraan proyeknya. Di sini ada XYZ Trail, di sini juga ada area drainase yang masih belum rapi juga terlihat. Masih ada eskavator. Tapi XYZ Trail ini udah banyak yang nempatin ya. Terlihat dari kanopi yang udah pada dipasang. Kendaraan yang udah berparkir di area depan rumah ya, menandakan sudah ditempati sama pemiliknya atau sama penyewa ya. Jadi teman-teman gak usah heran kalau banyak banget mungkin yang nyewain unitnya, karena memang area ini strategis banget untuk disewakan. Di area sekitaran juga rumah kontrakannya mirip-mirip harganya sama yang ada di Park Serpong, jadi emang bersaing banget.
Bedanya karena Pak Serpong ini klaster rumah-rumah baru, pasti menjadi prioritasnya para penyewa ya. Rata-rata range harga sewanya di angka 20 juta per tahun untuk tipe yang paling kecil ya. Harapannya ke depan juga bakal ada future development di area distrik Park Botanik ini biar akses jalannya nggak lewat jalan diklat Pemda lagi, punya jalan boulevard baru ya. Tapi kita masih tunggu kapan bisa terjadinya nih. Kalau dari master plan kan bisa terlihat, tapi aktualnya dibangun kapan kita masih belum tahu. Sekarang juga udah banyak customer baru dari tahap 7 maupun tahap 8 yang dapat free VPN. Banyak yang tertarik juga karena kawasannya strategis ya. Dari lokasi dekat dengan Gading Serpong dengan beberapa tambahan akses baru yang ada di dekat Pak Serpong menjadi nilai jual tambahan ya. Karena kalau dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 mungkin nggak ada bayangan akan seperti apa kawasan ini ya, benar-benar masih tanah merah semua. Dan juga belum ada info-info jalan tembusan baru ya. Beda halnya dengan customer tahap 7, tahap 8 udah tahu kawasannya bakal seperti apa ya, udah banyak yang serah terima juga. Jadinya makin optimis dengan kawasan ini ya. Nah ini XYZ Cove tahap 2 ya, yang tadi saya sempat shoot juga di awal. Sudah rapi semua, tinggal bergiliran aja untuk menandatangani berita acara serah terima unit atau BAST. Nanti dijelasin tuh teman-teman hak dan kewajibannya apa. Nah ini jalanannya ya. Bentar lagi mungkin akan terhubung. Jadi mungkin cukup sekian videonya. Nanti banyak yang menarik di video part 2 pembahasannya, saya akan lanjutin di sana. Kalau teman-teman berkenan silakan nonton video part 2-nya juga biar dapat tambahan informasi ataupun produk knowledge-nya Pak Serpong ya. Bantu like, comment, subscribe-nya. Jumpa lagi, dadah.